Opa sorry ni pangana. Opa, apa itu? Pak, baju apa ini? Mesti di opa jelaskan. Ini baju tarian kebesaran. Dulu opa pernah pakai ini. Pak, apa itu baju kebesaran? Oh, baju kebesaran, Billy harus tahu pada zaman dahulu itu dipakai oleh orang suku Minasa. Nah, dorang berperang di medan perang untuk mempertahankan daerah-daerah yang dorang kuasai. Semua serangan! Rakyat Sati! Rakyat Sati! Ipakal Sabeda! Suarabian! Rakyat Sati! Rakyat Sati! Rakyat Sati! Pakal Sabeda! Suara Timu! Rakyat Sati! Rakyat Sati! Ipakal Sabeda! Pasaruan! Sigi wako ne warane kai imbiamo. Warane sumakalane temor. Pak, ini baju kebesaran ini Forza pakai apa, Kang? Sekarang sesuai dengan zaman, apalagi zaman sekarang, jadi sebagai tarian perang suku Minasa, orang Minasa. Dipakai untuk acara-acara kebudayaan, kayak acara-acara seni. Kalau kita boleh pakai ini baju kebesaran. Oh boleh, Anda boleh pakai ini. Ngai mau kayu lu mati. Warane! Rakyat Sati! Rakyat Sati! Ipakal Sabeda! Gol! Rakyat Sati! Awal mulanya kita kenal Kawasaran, kita umur 9 tahun, masih SD, sekolah dasar. Memang di Potorong Pe Kampung atau Potorong Pe Wanua sudah ada kawasaran tua, para warani tua di kita Pe Kampung Kinaskas atau Kekaskasan tuh. Dari situ kita ada rasa suka yang mana suatu saat kita mau jadi seorang warani.
seiring waktu berjalan pada tahun 2018. Tahun 2018 kita bikin satu tumpukan, kita kasih usulan petua-tua di kampung dong. Kasih usulan yang mana orang mau bikin satu tumpukan kawasaran. Ya, di tahun 2018 itu orang bicarakan, terbentuk di tahun 2019 satu tumpukan kawasaran yang orang so berjalan itu selama kira-kira 1 tahun. Baru karena kita ada keinginan mau bikin lebih banyak tumpukan kawasaran yang ada di Kaskasen, terlebih khusus di Wanua Kinaskas, orang Kaskasen. Orang bentuk tumpukan kawasaran yang kita kasih nama ini Kelung Banua Kinaskas atau Warane Kelung Banua Kinaskas pada bulan 11 November tahun 2020. Yang saat ini orang lestarikan sampai sekarang ini. Dalam catatan-catatan sejarah menuliskan para kesatria ini atau para warane ini atau mereka yang bermain kawasaran ini ya disuruh menjaga keamanan. Jadi dulu jaga keamanan karena itu ada hubungan dengan awal dari kawasaran ini. Kawasaran, para pemain kawasaran ini adalah orang-orang satria atau pemberani, pelindung negeri, penjaga negeri, sebenarnya sama seperti masyarakat tradisional lainnya. Sebagai petani, di mana ketika desa atau komunitasnya diserang, mereka adalah orang-orang pemberani yang tampil ke depan, yang kemudian kita sebut warane. Tapi untuk menyebut seseorang itu pemberani atau warane, ada ritual-ritual atau upacara-upacara atau tradisi-tradisi yang harus dilaksanakan. Cuma sekarang ini kita simpulkan saja mereka yang pemberani atau yang bermain di kawasaran adalah mereka para warane, ya begitu. Jadi kawasaran kalau sekarang kita kenal sebagai tari, awalnya bukan sebuah tarian. Ya, kawasaran awalnya bukan sebuah tarian. Dalam perkembangannya kalau sekarang ini kita lihat kawasaran itu sudah beradaptasi sedemikian rupa pengaruh globalisasi. Nah, kalau kita sebut pengaruh globalisasi, bisa pengaruh media, pengaruh gambar, dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terutama ketika daerah di seluruh Indonesia tahun 90-an, 2000-an, marak dengan dunia pariwisata, maka kawasaran ini sebagai sebuah performance, tarian rakyat, maka dia juga membenah diri sesuai perkembangan zaman. Jadi dasarnya kita bentuk satu tumpukan, tumpukan kawasaran ini memang ada kemauan dan ingin mau melestarikan. Karena kita berpikir kalau bukan orang yang mau melestarikan, sebenarnya ada yang mungkin mau melestarikan. Jadi orang berinisiatif dengan tamang-tamang, orang baking, orang tumpukan ini demi menjaga nilai-nilai adat, terutama tarian adat kawasaran yang ada di Kinaskas, terutama orang di Kinaskas, Kaskasen. Nah, sampai sekarang ternyata bukan cuma orang juga yang berinisiatif. Ada teman-teman lain dari Wanua-Wanua atau kampung-kampung lain atau kelurahan lain tertarik, bukan cuma untuk mau coba ternyata orang juga ada kemauan yang sama dengan kita. Maka sekarang kawasaran ini, tarian kawasaran titisannya para terumpe leluhur,
berkembang sampai saat ini. Semua cuma karena kemauan dari torang. Karena mau jadi seorang warane itu nyanak gampang atau nyanak mudah. Harus ada kemauan dan tekad mau melestarikan trompe tarian warisan trompe leluhur ini. Untuk Billy itu sangat bagus karena orangnya masih muda, sudah berani mengambil satu tekad untuk menggalakkan dan membangkitkan semangat untuk anak-anak muda lain juga bisa menjadi contoh seperti dia untuk melaksanakan ini kebasaran. Karena seorang pemimpin atau tumutuzu memang tidak gampang, tapi seorang Billy dia mampu di mata saya untuk melaksanakan budaya itu sendiri, terutama untuk kebasaran. Sangat positif sekali. Warane! Warisan ka itu moyak. Moyak! Mor! Bemukin na! Moyak! Mor! Santine kapataran oya iko yake. Santine kapataran oya iko yake. Santine kakenturan oya iko yake. Santine kakenturan oya iko yake. Kalau generasi muda sekarang ini kita lihat sudah sangat menyukai kebudayaan lokal, kebudayaan-kebudayaan lama, tradisi-tradisi itu harus kita acungkan jempol. Itu artinya kesadaran generasi muda terhadap identitas dirinya itu semakin baik. Sebab dalam mempelajari tradisi budaya lama, kawasaran misalnya, di sana ada nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan moralitas karakter bangsa. Di dalam kawasaran misalnya, seorang pemain kawasaran yang kelihatan garang dengan kelung dan pedang, tetapi tidak digunakan untuk menyerang lawan. Karena itu tarian, ya, pembinaan diri, mental, disiplin. Ya. Seorang yang memiliki niatan, hati yang baik, seorang yang memiliki mawe, kekuatan besar, tapi harus digunakan untuk membela yang lemah. Seseorang yang memiliki ngasaan, pengetahuan, ya, kalau sekarang profesor punya wawasan yang luas, membaca tanda-tanda alam, nah, itu, ya. Jadi sekarang kalau generasi muda mulai mengembangkan sangat baik. Saya kira itu bagian dari pendidikan yang dulunya informal, pendidikan ekstrakurikuler. Nah, tapi ini baik karena ada hubungan tadi moralitas bangsa dan karakter generasi muda. Dilihat untuk perkembangan budaya kebasaran itu dari dulu dibandingkan dengan sekarang, pada saat ini mungkin perkembangan agak lebih bagus. Karena dia sudah masuk sampai di segmen anak sekolah, sudah belajar, dan apalagi untuk di Sulut pada saat ini itu pariwisata itu dengan giat-giatnya untuk penjemputan para turis dengan menggunakan kabasaran. Jadi memang sangat positif sekali untuk perkembangan pada saat ini.
pada saat ini untuk regenerasi untuk Kebasaran memang agak lebih bagus. Karena lebih seperti Kedung Banua Kinaskas pada saat ini itu banyak dipanggil untuk mentraining anak-anak di sekolah. Untuk diadakan latihan. Jadi untuk lebih mengembangkan ini Kebasaran itu sendiri. Pertama itu ada satu kegiatan yang mana tema budaya. Jadi dorong undang kita, dari guru-guru undang baking baju atau kara ini, baju Kebasaran, topi atau porong. Sampai dorang tawarkan kalau boleh kasih latihan. Kalau untuk sekarang siswa yang kita kasih latihan itu Kebasaran ada kurang lebih 50 orang, 2 sekolah. Ya, saya ingat tuh, lain kan, lain subur upaya sebuah mata besar, mar lain udah bawa senyum tuh. Watak, saya lihat rumpe, apa dia bilang, warane kan. Kung tangan jangan GP, udah angka mesti kedua-dua, kecuali impitan. GP setengah, main angka, malah itu permainan untuk 2 pas bagaimana. Oh, satu bataria, bilang bataria yaitu Santi. Sama bataria, jangan cuma 1-2. Tuh. Kalau kita penilaian mengenai dompe belajar Kebasaran atau latihan, semua ada kemauan. Karena orang di saat orang rangkul, orang panggil pada orang mau gabung dengan orang nyenak paksa. Ada memang dorang pe hati sendiri dorang pe kemauan sendiri mau gabung dengan orang. Sampai di saat kita nilai di saat dong latihan memang mendalami semua. Biar dorang masih anak SMP, semua mendalami. Nah, karena ada kemauan. Mungkin kalau nyenak ada kemauan paling istilah orang Minasa bilang cuma iko rame. Ya, kalau dari kita pribadi, alasannya kita meluangkan waktu itu cuma karena demi melestarikan trompe budaya tuh. Karena ada tekad, kita suka mau melestarikan trompe budaya ini, jangan sampai cuma sebagai sekarang kan banyak jadi cuma sebagai pajangan. Banyak orang pakai, cuma sebagai contoh, cuma isi tamu. Tapi kalau untuk melestarikan orang, nyanda. Cuma suka karena lihat orang pe gaya berpakaian. Nah, dari situ kita rela membuang waktu demi trompe budaya ini, melestarikan trompe tarian ini, terlebih khusus Kebasaran. Harapan ke depan untuk pengembangan kebudayaan Minasa, saya kira bukan hanya milik 1-2 komunitas. Harusnya penentu kebijakan dalam hal ini, antara lain misalnya pemerintah, itu harus merasa senang dan bangga bahwa tanpa ada penyuluhan, tanpa ada sosialisasi, generasi muda mencintai kebudayaannya sendiri, ya, identitas dirinya, ya. Kita harus bisa berdiri di atas kebudayaan kita. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah karakteristik apa? Budaya kita, identitas kita, ya. Kalaupun sekarang Kawasaran misalnya, tari Kawasaran ini telah menjadi milik Nusantara, itu harus kita bangga. Karena dari lokal dia mengglobal. Tidak lagi hanya orang Minahasa yang melatih, tetapi juga orang-orang luar, orang Eropa atau daerah-daerah lain, Kalimantan dan lain sebagainya yang mulai meminati kebudayaan kita. Saya kira lewat kebudayaan bisa mempersatukan bangsa ini. Untuk harapan kami, semoga ini Kebasaran makin digiat-giatkan, digalakkan, agar supaya para generasi sekarang ini makin mencintai. Karena kalau kita dengan mencintai,
tekad seorang Warani Minasa tidak akan terlupakan. Dan itu akan dan berjalan, karena itu semangat, salah satu semboyan untuk kita semangat dalam berbagai hal. Supaya generasi-generasi penerus tetap melestarikan trompet tarian adat ini, trompet tarian adat Kawasaran. Supaya nyandak cuma tenggelam dimakan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Ya, untuk memang moto itu untuk seorang Kabasaran itu tetap Yaya Tusanti. Karena itu melambangkan itu semangat angkat pedang untuk berperang melawan kemiskinan, segala kejahatan, pokoknya segala macam. Itu kata-kata Yaya Tusanti. Warane! Malalaran! Malalaran! Maka sabena! Letaklah kedua. Rumandai! Sumaisai! Sumaisai! Warane! Tarikan kai lumaya! Di pada gelangan kai lumaya! Amor!